Pernah membayangkan kalau babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan duel dua raksasa Eropa? Yap, itu benar-benar terjadi. Spanyol akan berhadapan dengan Portugal. Dua tim favorit juara akhirnya dipertemukan lebih cepat dari yang diperkirakan. Padahal keduanya sama-sama tampil meyakinkan di babak 32 besar. Spanyol menghajar Austria tanpa ampun. Sementara Portugal harus bekerja keras hingga detik-detik terakhir untuk menyingkirkan Kroasia. Lalu Swiss juga diam-diam memastikan tiket ke babak berikutnya dengan permainan yang sangat disiplin. Nah, bagaimana perjalanan ketiga tim tersebut? Dan fakta menarik apa saja yang tercipta? Simak sampai akhir. Pertama kita mulai dari Spanyol menghadapi Austria di Sophie Stadium. Banyak yang memperkirakan laga bakal berjalan ketat. Austria datang dengan semangat tinggi setelah tampil mengejutkan di fase grup. Namun kenyataan di lapangan justru berbeda. Sejak peluit pertama dibunyikan, Spanyol langsung mengambil alih permainan. Penguasaan bola mereka begitu dominan. Austria dipaksa bertahan hampir sepanjang pertandingan. Bahkan baru 2 menit laga berjalan, Lamine Yamal sudah mengancam lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Austria, Alexander Schlager masih mampu melakukan penyelamatan gemilang. Tekanan Spanyol terus berlanjut. Pada menit ke-30, Marc Cucurella sebenarnya sempat mencetak gol. Sayangnya gol tersebut dianulir wasit karena lebih dulu terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Meski begitu, La Furia Roja tidak kehilangan ritme. Mereka terus menggempur pertahanan Austria. Dan akhirnya kebuntuan pecah pada menit ke-36. Marc Cucurella mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti. Mikel Oyarzabal datang dari lini kedua dan langsung menyambar bola dengan satu sentuhan. Go! Spanyol unggul 1-0. Menjelang turun minum, Austria kembali diselamatkan oleh mistar gawang ketika tendangan bebas. Alex Baena membentur tiang. Lamine Yamal juga nyaris mencetak gol di injury time. Namun lagi-lagi Schlager menjadi penyelamat. Babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis Spanyol. Memasuki babak kedua, cerita tidak berubah. Spanyol tetap mengendalikan jalannya pertandingan. Austria sempat mencoba bangkit melalui sundulan Sasa Kalajic. Sayangnya bola hanya melintas tipis di atas mistar. Kesempatan itu justru menjadi salah satu peluang terbaik Austria sepanjang laga. Setelah itu Spanyol kembali mengambil alih permainan. Menit ke-6 menjadi titik akhir perlawanan Austria. Alex Baena mengirim umpan silang akurat. Pedro Porro berhasil menyundul bola tanpa mampu dihentikan kiper. Skor berubah menjadi 2-0. Lamine Yamal sebenarnya hampir ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya, tembakannya berhasil disapu tepat di garis gawang. Dan menjelang pertandingan berakhir, Mikel Oyarzabal kembali menunjukkan kualitasnya. Menit ke-89, Marc Cucurella kembali menjadi pemberi assist. Oyarzabal menyelesaikannya dengan tenang. Gol ketiga. Skor akhir 3-0. Spanyol pun melangkah mulus ke babak 16 besar. Namun tantangan berikutnya jauh lebih berat. Karena lawan mereka adalah Portugal. Nah, berbicara soal Portugal, laga melawan Kroasia justru berlangsung jauh lebih dramatis. Bahkan Portugal sempat membuat para pendukungnya cemas. Kroasia berhasil unggul lebih dulu melalui Ivan Perisic. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Perisic kembali membuktikan dirinya masih sangat berbahaya. Gol tersebut sekaligus membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak Kroasia sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebuah rekor yang sebelumnya dipegang Davor Šuker. Tertinggal 1 gol membuat Portugal meningkatkan intensitas serangan. Kesempatan demi kesempatan akhirnya membuahkan hasil. Cristiano Ronaldo sukses menyamakan kedudukan lewat titik penalti. Gol itu terasa sangat spesial. Karena untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, Ronaldo akhirnya berhasil mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Yang lebih luar biasa lagi, gol tersebut membuat Ronaldo menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencetak gol di Piala Dunia pada usia 40 tahun atau lebih. Sebelumnya hanya Roger Milla yang pernah melakukannya. Ketika pertandingan terlihat akan berlanjut ke babak tambahan, Portugal justru memberikan pukulan telak, memasuki masa injury time. Gonçalo Ramos muncul sebagai pahlawan. Golnya memastikan Portugal menang 2-1. Gol tersebut juga menciptakan rekor tersendiri. Itu menjadi gol kedua paling telat yang pernah dicetak Portugal di Piala Dunia. Bukan hanya itu, Gonçalo Ramos kini telah mencetak 4 gol. Hanya dalam waktu bermain 187 menit. Catatan luar biasa yang membuatnya menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mampu mencetak minimal 4 gol dengan waktu bermain kurang dari 200 menit. Portugal pun memastikan tiket menuju babak 16 besar. Dan sekarang, mereka harus berhadapan dengan Spanyol. Sebuah pertandingan yang sudah layak disebut final kepagian. Dua negara tetangga.
dua kekuatan besar Eropa. Dan hanya satu yang bisa melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Swiss juga memastikan langkah ke babak berikutnya. Menghadapi Aljazair di Kanada, Swiss tampil sangat efektif. Baru 10 menit pertandingan berjalan, Breel Embolo berhasil membuka keunggulan. Gol tersebut lahir dari kerja sama apik bersama Johan Manzambi. Unggul 1 gol membuat Swiss bermain semakin percaya diri. Sebaliknya, Aljazair justru kesulitan menembus pertahanan rapat tim asuhan Murad Yakin. Peluang terbaik mereka di babak pertama datang lewat Ibrahim Maza. Namun tembakannya masih melebar. Memasuki babak kedua, Swiss langsung menghukum lawannya. Baru 1 menit setelah kick-off dan Ndoye berhasil mencetak gol kedua. Skor berubah menjadi 2-0. Aljazair berusaha mengejar, namun berbagai percobaan mereka selalu gagal. Swiss bahkan hampir mencetak gol ketiga pada menit ke-81. Sayangnya Luka Zidane melakukan penyelamatan luar biasa. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan. Swiss pun melaju ke babak 16 besar, dan kini tinggal menunggu pemenang antara Kolombia atau Ghana. Sementara perhatian pecinta sepak bola dunia kini mulai tertuju pada duel Spanyol melawan Portugal. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket perempat final, tetapi juga pertarungan dua kandidat juara. Di satu sisi ada Spanyol yang tampil sangat dominan dan belum menunjukkan banyak kelemahan. Di sisi lain ada Portugal yang memiliki mental luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih layak melaju? Apakah Spanyol akan kembali menunjukkan permainan indahnya? Atau justru Portugal bersama Cristiano Ronaldo yang kembali menciptakan kisah bersejarah? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026.